Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dengan passcode doa malam. Bagi bapak atau ibu yang rindu menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari, mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Manusia yang hidup jauh daripadamu ya Tuhan, akan mengalami kekeringan yang akhirnya menuju maut. Tetapi syukur kepada Allah Bapa yang mengasihi manusia berdosa tanpa syarat, dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebus dan pemulihan pribadi dan sekaligus pemulihan keluarga. Kiranya pemulihan yang dari Allah Bapa terus membuat keluarga yang dipulihkan mengalami damai sejahtera. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, sebab Engkau menyelamatkan dan memulihkan kami dari kutukan dan hidup yang sia-sia. Pagi ini kami berdoa kiranya kasih-Mu yang terus memulihkan kami dan keluarga kami. Berkati pujian, penyembahan kami dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu yang akan menyatakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, saudara-saudari, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan
ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama Bapak Ibu, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab Dia ajaib. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau Raja keagungan bagi kami Tuhan. Yesus, kami puji. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, dengan iman katakan, ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, haleluya. Mari bersama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lebih lagi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap
Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur di dalam masa-masa ini itu pandemi yang kita tahu masa yang tidak enak, masa yang sungguh tidak menentu, yang membuat kita untuk tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Tetapi kata pemulihan yang kita belajar hari ini adalah kata yang sangat dirindukan setiap pribadi, individu, jemaat, dimanapun kita berada, kemanapun pergi, dan bagi-bagi setiap keluarga pemulihan ini, apalagi yang dinamakan pemulihan, kebahagiaan dalam rumah tangga, keluarga, pemulihan damai sejahtera, pemulihan juga keuangan, dan pemulihan akan keberhasilan demi keberhasilan. Dan inilah yang sungguh sangat kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berkeluarga maupun bergereja, maupun berinteraksi dengan satu sama lain di dalam pekerjaan, usaha, karir sekalipun, maupun di dalam studi sekalipun. Mari sebelum kita lebih lanjut untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang sebentar saya sampaikan, mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk hari ini yang luar biasa Engkau berikan. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat renungkan dan mengerti, memahami apa yang Kau mau melalui hidup kami, melalui pribadi lepas pribadi, melalui gereja kami, melalui keluarga demi keluarga. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan biarlah yang melalui kebenaran firman-Mu menyembuhkan kami, menyegarkan kami, dan meneguhkan kami, dan memberkati kami. Biarlah di pagi hari ini kami mengucap syukur, dan biarlah kami dengarkan kebenaran firman-Mu dengan penuh antusias dan penuh ketaatan dan kerendahan hati. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan dan hamba-Mu siap sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kata pulih adalah kata yang sungguh memberkati kita. Kita menginginkan waktu sebagaimana umat Israel ingin pulih sampai ke tanah Kanaan yang berkelimpahan susu madu, sebagaimana juga zaman Yusuf mengalami kelaparan di Mesir dan kerinduan umat Mesir, bangsa Mesir untuk mengalami pemulihan, panen keberhasilan di dalam segala hal. Dan ini sangat yang ditunggu-tunggu ataupun dinantikan setiap pribadi lepas pribadi, apalagi di masa yang kita hadapi sekarang, yang masa pandemi, masa yang sangat tidak menentu, sangat yang sukar bagi kita dan sangat yang mengkhawatirkan kita. Tetapi saya percaya bahwa kerinduan kita untuk menantikan pemulihan akan kehidupan kita, pemulihan akan kota kita, bangsa negara kita, akan pemulihan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, individu dengan individu, dan terjadi di dalam nama Yesus, itu akan melegakan, akan memberkati kita untuk kita dapat semakin maju terus di dalam nama Yesus. Apapun permasalahan pergumulan saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Tuhan tidak pernah berdiam diri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui kebenaran firman-Nya, di dalam proses perjalanan kehidupan kita perlu pulih, yang khususnya visi yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing jemaat, melalui gerejanya, melalui pribadi lepas pribadi, melalui keluarga demi keluarga. Saya percaya tidak akan pernah gagal, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara, sebab tidak ada rancangan yang gagal sama sekali, sebab Dia Allah yang setia. Dan saudara Bapak Ibu yang terkasih, di dalam aspek seluruh perjalanan kehidupan kita, kita perlu visinya Allah. Sebagaimana firman Tuhan katakan di Amsal 29, dikatakan di ayat 18, bila tidak ada visi atau pewahyuan atau pengertian dari Allah, menjadi liarlah rakyat, menjadi tidak sejahteralah pribadi ataupun jemaat umat terkasih. Tetapi bersyukur melalui gerejanya yang visi misi yang sudah diberikan, yang untuk kita semua, yang untuk punya arahan, pegangan untuk ke depan bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan
melalui visi misi yang Dia berikan melalui gerejanya, otoritas gerejanya yang Tuhan sudah berikan. Biarlah memberkati setiap pribadi, setiap umat jemaat yang terkasih, khususnya yang bercovenant, yang bernaung di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Medan, maupun yang masih jiwa baru. Biarlah Engkau dituntun, diarahkan sesuai arahan otoritas gereja yang Tuhan sudah berikan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam proses perjalanan kehidupan, kalau kita tidak punya visi ataupun kita punya visi, kita semakin menjauh ataupun kita semakin tidak mengerti akan visi itu, dan itu mungkin akan membuat hidup kita tidak seluruhnya ataupun sepenuhnya mengalami pemenuhan keberhasilan atau mengalami pemenuhan kesuksesan. Bahkan kita akan berantakan di tengah jalan, mungkin kita akan mengalami kekacauan, ketidakdamai sejahteraan di dalam proses itu. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, menurut saya pelajaran khususnya pemulihan hati di minggu kedua oleh hambanya Bapak Pendeta Jamie Sembiring itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dari hatilah itu sumber kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati adalah sumber kehidupan, sumber segalanya untuk menentukan arah dan kehidupan, tujuan kehidupan kita untuk semakin baik atau tidak baik, semakin benar atau tidak benar. Hati yang benar, hati yang gembira, hati yang sukacita, apalagi hati yang sesuai kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat pola pikir kita juga semakin benar, semakin gembira, semakin sukacita, dan bahkan semakin sesuai kebenaran firman Allah. Atau sebaliknya, hati yang tidak sejahtera, hati yang tidak sukacita, hati yang tidak benar, itu akan membuat pola pikir kita atau cara pandang bahkan kehidupan kita juga tidak benar. Akan bahkan membuat kesehatan tubuh jiwa roh kita tidak semakin baik dan akan semakin buruk. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani proses kehidupan yang saya percaya biarpun kita seringkali abaikan atau seringkali kita anggap sepele, bahwa hal-hal seperti membentuk keluarga pada awalnya atau dasar bagi yang sudah berkeluarga ataupun sudah mau berkeluarga dan maupun yang belum berkeluarga, ini dasar-dasar yang menurut saya perlu kita pahami. Karena membentuk keluarga ataupun berkeluarga adalah salah satu perintah Tuhan di Kejadian 1 ayat 28, yang perintah Tuhan untuk kita bagi umat manusia beranak cucu dan kuasailah bumi dan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah salah satu berkat Tuhan yang kita harus genapi. Dan bagi yang belum keluarga, kita juga menantikan seluruh kebaikan Tuhan terjadi. Bagi yang belum keluarga, biarlah aku doakan jodoh terjadi pada yang belum keluarga. Tetapi saya akan nyatakan pembentukan keluarga bukan hal sepele, bukan hal yang boleh kita abaikan, atau hal-hal yang mungkin saya kan masih single, karena itu saya tidak perlu belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana terlibat di dalam pembentukan keluarga. Tetapi saya akan nyatakan bukan hal itu untuk saudara, Bapak, Ibu fokus pada satu hal itu, tetapi saya akan nyatakan pembelajaran kitab Yohanes 2 pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Saya akan nyatakan lebih pertegas bahwa keterlibatan Tuhanlah ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, usaha, karir, studi kita, dalam juga pembentukan keluarga maupun dalam single sekalipun. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang akan saya baca dengan cepat. Perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu.
Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita baca perikop ini yang tadi melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat, membuat dari air menjadi anggur. Kita bisa belajar beberapa hal tentang peristiwa ini, dan kita bisa merenungkan peristiwa ini untuk dapat memberkati kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, bagaimana supaya Tuhan dapat membuat mujizat seperti di perkawinan Kana di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya Tuhan memulihkan visinya yang sudah Dia berikan melalui gerejanya kepada kita, melalui pekerjaan usaha, karir studi kita, melalui aktivitas kita sehari-hari ataupun masa depan? Bagaimana supaya Tuhan membuat mujizat itu? Ada beberapa hal yang perlu kita camkan dan ingat. Pertama, kita baca kembali di pasal 2 ayat 2. Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yesus dan murid-muridnya dan Ibu Yesus juga diundang juga ke perkawinan itu. Pertama, kita harus mengundang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan satu aspek, seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus mengundang kehadiran Tuhan di dalam seluruh aspek pekerjaan kita. Di dalam seluruh aspek aktivitas kita, dari pagi, siang, malam, tidur, istirahat sekalipun, bangun pagi, kita undang hadirat Tuhan senantiasa, bukan hanya waktu kita ibadah saja. Kita undang hadirat Tuhan, bukan waktu kita puji penyembahan, naikkan doa permohonan, baru kita undang hadirat Tuhan. Bukan waktu kita hanya melayani, kita baru undang hadirat Tuhan. Tetapi kita harus setiap hari, dan bahkan terus dan selamanya, senantiasa mengundang hadirat Tuhan penuh dalam kehidupan kita. Yang khususnya yang sudah terima Tuhan dan terima darahnya yang kudus untuk melayakkan Roh Kudus, melayakkan kita untuk Roh Kudus berdiam di dalam kita. Jadi saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus yang berdiam di dalam kita, itu kita harus hadirkan senantiasa untuk berbicara kepada kita, untuk bersekutu dengan kita, dan kita bersekutu dengan Dia dan memuji menyembah Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Dia menuntun, mengajar apa-apa saja yang perlu kita lakukan setiap hari. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, keluarga mempelai mengundang kehadiran Yesus dan mengundang murid-murid dan Ibu Yesus. Kedua, biarpun ada kekurangan, tapi nyatakanlah dengan jujur dan terbuka. Kita bisa baca di ayat selanjutnya, ketika mereka, yaitu keluarga mempelai, kekurangan anggur, ketika kita mengalami pergumulan, kekurangan, mungkin kita kekurangan keuangan, kekurangan kesehatan prima, kekurangan damai sejahtera, sukacita, kita beritahu Tuhan, nyatakan. Keluarga mempelai nyatakan melalui Ibu Yesus.
kekurangan anggur yang secara budaya umat Israel, khususnya di perkawinan, budaya perkawinan umat Israel, anggur adalah salah satu hal yang penting, hal yang prestik, yang mengangkat derajat keluarga itu, mengangkat level keluarga itu, mengangkat status keluarga itu. Apalagi kehabisan anggur adalah hal yang memalukan bagi mereka. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak terduga, sebagaimana keluarga mempelai mengalami hal yang tidak terduga sama sekali. Yang mereka sudah sediakan anggur, kehabisan, dan tamu undangan tidak bisa diberkati, dipuaskan, disenangkan. Itu sangat memalukan bagi umat Israel, khususnya di dalam budaya perkawinan mereka. Dan itu adalah derajat yang sangat diperhatikan, level atau status, harga diri yang diperhatikan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, apapun kekurangan kita, kita nyatakan kepada Tuhan. Kita naikkan doa, permohonan kita kepada Tuhan dengan jujur, dengan terbuka, dengan apa adanya. Karena Tuhan juga Maha tahu. Tuhan perlu inisiatif, respon, sikap hati kita dengan jujur terbuka, nyatakan, Tuhan, saya perlu Engkau untuk pulihkan kesehatanku. Tuhan, saya perlu Engkau untuk pulihkan keuanganku. Tuhan, saya perlu Engkau untuk pulihkan kepemimpinanku, pelayananku, karirku, usahaku, studiku. Apapun yang kita hadapi, mungkin pribadi lepas pribadi, beda status, beda masalah, beda kasus, tetapi Engkau nyatakan apa yang kau alami kepada Tuhan dengan jujur terbuka apa adanya. Saya percaya mujizat pasti terjadi di dalam kehidupan saudara, Bapak, Ibu. Pemulihan pasti terjadi. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, ketaatan, kerendahan hati, kepatuhan dari pelayan melalui perintah Tuhan Yesus melalui Ibu Yesus kepada mereka. Kita bisa baca di ayat 5-8, saya baca sejenak. Dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang apa? Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, mungkin ada keheranan terjadi pada pelayan secara logika kenyataan. Mereka tahu akan isi tempayan itu, akan kegunaan tempayan itu. Tetapi mereka tidak berkeluh kesah, bahkan tidak bertanya-tanya. Mereka mau belajar dengan penuh ketaatan, kepatuhan. Mereka mau siap bekerja sama dengan perintah Tuhan. Mereka mau seia sekata dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan perintahkan. Isilah tempayan itu dengan air. Secara logika mereka tahu itu tidak mungkin menjadi anggur. Bahkan menjadi anggur yang terbaik ataupun termanis. Mungkin saudara, Bapak, Ibu terkasih di masa pandemi ini mengalami hal yang sama. Hal yang mungkin memberatkan. Hal yang mungkin tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kau mengalami hal-hal yang secara medis tidak ada obat-obatan yang dapat memberi engkau jalan keluar mengalami pemulihan tubuhmu, pemulihan kesehatanmu. Mungkin kau melihat PPKM darurat terjadi, perekonomian keuanganmu tidak mustahil dapat bertambah ataupun mengatasi paceklik utang-utangmu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh ketaatan, kesetiaan, datang kepada Tuhan. Apa perintah Tuhan? Nyatakan dengan penuh ketaatan, kerjakan dengan penuh ketaatan, kerendahan hati. Dan sebagaimana pelayan itu mengisi tempayan itu dengan air, bahkan mereka diperintahkan untuk mencedok, dan mereka mencedok bahkan yang sungguh hal-hal yang membuat deg-degan, memberi kepada pemimpin pesta untuk dikecapi. Mungkin
Mereka bisa dimarahi ataupun dibentak dihardi oleh pemimpin pesta, kenapa membawa air untuk dikecapi pemimpin pesta. Tetapi mereka belajar patuh dengan iman, ketaatan, kerendahan hati, dan terjadilah mujizat. Tuhan menginginkan kerjasama kita semua. Tuhan memang mengasihi kita semua. Tetapi Tuhan juga ingin feedback. Sebaliknya kita juga berharap mengasihi Dia, mengandalkan Dia, percaya penuh kepada Dia. Sebagaimana Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan menginginkan hati kita dipulihkan. Visi misi yang Dia berikan bagi keluarga, usaha, pekerjaan kita, masa depan kita, bahkan keturunan kita dengan satu maksud supaya hidup kita dapat memuliakan Dia. Untuk kita datang kepada Dia lebih dekat, lebih intim lagi, mengasihi Dia, memuji, menyembah Dia. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, bagaimana supaya Tuhan dapat membuat mujizat? Itu karena anugerah Tuhan sendiri. Kita baca di ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Artinya keluarga mempelai tidak tahu sama sekali mujizat ini. Bahkan Tuhan dengan segala kerendahan hati, bahkan keluarga mempelai dengan pemimpin pesta tidak mengetahui Tuhan Yesus sendirilah yang membuat mujizat ini. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang berikan pada kita. Dan kita seharusnya mengucap syukur, menikmati seluruh kebaikan, menikmati seluruh anggur manis yang terbaik, menikmati pemulihan visi, pemulihan status, pemulihan harga diri. Yang saya percaya kalau tidak terjadi mujizat, harga diri keluarga mempelai akan terganggu, status, bahkan derajat keluarga mempelai, bahkan pemimpin pesta sekalipun derajatnya juga akan turun. Karena tidak mempersiapkan pernikahan di Kanaan dengan baik dan benar, itu akan hal yang memalukan bagi mereka. Bukan hanya bagi keluarga mempelai, bahkan bagi pemimpin pesta sekalipun. Bahkan bagi pelayan-pelayan yang ada di pesta itu. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, saya akan jelaskan satu hal lagi tentang tempayan. Memang tempayan adalah sarana, bukan sarana yang mewah. Tempayan, tempat pembasuhan untuk cuci tangan ataupun kaki bagi umat Israel. Tempayan yang seharusnya kalau tempat untuk cuci tangan bagi budaya umat Israel, bagi keseharian mereka ataupun untuk cuci kaki, seharusnya bukan tempat atau sarana atau fasilitas yang mewah atau fasilitas yang higienis. Kalau namanya tempat cuci tangan ataupun tempat cuci kaki, banyak kotoran yang akan mengendap di tempat. Saya percaya biarpun gayungnya minimal tersenggol oleh tangan, apalagi di masa pandemi ini yang kita air tidak boleh tidak cuci tangan, air tidak boleh tidak mengalir. Kalau air yang mengendap sangat bahaya, menjadi mediasi untuk virus-virus. Apalagi di zaman dahulu, tempayan yang bukan sarana mewah, bukan sarana higienis, bahkan dikatakan tempat yang tidak bersih, tidak kudus atau tidak suci, tapi Tuhan bisa menjadikan sarana itu untuk buat mujizat. Coba saudara, Bapak, Ibu kekasih jiwa Tuhan, coba pikirkan, renungkan sejenak. Tempayan, bukan sarana atau alat atau tempat yang mewah atau fasilitas yang mewah ataupun fasilitas yang higienis, tetapi Tuhan sanggup memakainya untuk menjadikan air menjadi anggur yang terbaik. Artinya Tuhan sanggup memakai kita semua yang mau dipakai. Tuhan sanggup menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menjadikan batu sebagai keturunan Abraham. Artinya Tuhan maha sanggup. Apa hal yang membuat kita khawatir? Kita belajar tentang perkawinan Kana. Tuhan bisa memakai tempayan
untuk memberkati seluruh tamu undangan di dalam pesta perkawinan Kana itu. Dan mereka menikmati kebaikan Tuhan di dalam pesta itu. Sebagaimana kita juga. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, air adalah H2O. Yang kita pernah sekolah, H2O adalah salah satu nama kimia untuk air, hidrogen, 2 oksigen. Artinya kandungan kimia yang seharusnya secara ilmu pengetahuan tidak bisa menjadi anggur, apalagi yang terbaik, apalagi yang termanis. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan khawatir di dalam masa pandemi ini. Tuhan bisa jadikan kehidupan yang mungkin tidak ada jalan keluar, kehidupan yang macet, kehidupan yang menderita, kehidupan yang atau kesehatan yang tidak mungkin atau punya jalan keluar atau tidak ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan dengan sarana apapun. Dengan kebaikan dia akan sembuhkan, dia dengan kebaikan dia akan pulihkan saudara Bapak Ibu di dalam masa paceklik, dalam hal-hal yang mungkin tidak logika. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Bapak Ibu saudara, maupun keuangan, perekonomian, maupun ibadah Bapak Ibu saudara. Asal engkau mau datang kepada dia dengan segenap hatimu. Dan kita dipulihkan. Bukan hanya keluarga mempelai ataupun pemimpin pesta ataupun perkawinan di Kana dipulihkan. Kita juga di zaman sekarang, di masa pandemi, kita bisa dipulihkan, diberkati berlimpah. Sebab dia tempat perlindungan kita sempurna. Sebab dia gunung batu kita yang kokoh, yang kuat. Dan dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, dan ada satu kalimat yang saya mau camkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, yaitu tidak boleh menyerah. Dalam keadaan situasi apapun. Kita mari buka di Yohanes 2 ayat 4 kembali, kata Yesus kepadanya, yaitu kata Yesus kepada Ibu Maria, kata Yesus kepada Ibu Maria, mau apakah engkau daripadaku Ibu, hai Ibu, saatku belum tiba. Seringkali kalau kita mendapat jawaban doa pernyataan Tuhan bahwa belum bisa memberkati atau disuruh tunggu atau disuruh nanti, mungkin belum dapat jawaban yang jelas atau akurat, jernih, tepat. Seringkali kita bisa bosan ataupun minder, mundur ataupun menyerah. Tetapi Ibu Yesus dengan iman percaya. Biarpun dikatakan bahwa Yesus kepada Ibu Maria bahwa mau apa engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Jika kita mau taat yang sebagaimana Tuhan perintahkan, memang kita perlu menunggu, menantikan saatnya Yesus untuk membuat keajaiban. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang Yesus sendiri nyatakan di Lukas 18 ayat 1, mari kita buka sejenak. Lukas 18 ayat 1 dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada kita semua untuk menegaskan bahwa kita semua harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan di dalam perikop itu dikatakan seorang janda memohon berseru kepada hakim yang lalim. Nah, hakim lalim itu menjawab karena desakan konsisten persistennya janda itu tanpa menyerah. Yesus mau tegaskan jika kita tidak menyerah dengan iman, mau percaya penuh kepada dia, yang sebagaimana firman Tuhan di Lukas 18 ayat 7, saya akan baca sejenak. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah menunda-nunda pertolongannya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita katakan, ya Tuhan memberkati engkau, menolong engkau pada waktunya Tuhan. Sebenarnya kita buka satu kebenaran firman Tuhan supaya pola pikir kita terbuka. Pengkhotbah 3 ayat 11 di A-nya dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu siapa? Nya huruf kecil, waktu menanam kita menuai. Waktu menabur kita menuai.
Artinya Tuhan sudah sediakan sesuai kebenaran firman Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita berseru siang malam sebagaimana perintah Yesus dengan tak jemu-jemu, apakah dia mengulur-ngulur waktu? Apakah dia menunda-nunda? Sebagaimana dengan iman percaya ibu Yesus terjadilah mujizat di perkawinan di Kana. Mujizat air menjadi anggur di perkawinan Kana. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya mau nyatakan selama ini mungkin engkau berhenti karena visi misi Allah belum tergenapi dalam kehidupanmu penuh. Tapi engkau dalam proses perjalanan kehidupan, engkau jauh daripada visi Allah. Mungkin engkau berhenti sama sekali, mungkin engkau mundur. Saya mau nyatakan kembali, tidak boleh menyerah. Pertama, langkah apa engkau harus lakukan? Pertama, mari datang kepada Tuhan, berbalik kepada Dia. Nyatakan apa yang kau mau. Dan akui seluruh kelemahanmu, kesalahanmu kepada Dia. Tuhan, ini aku perlu Engkau. Aku kurang hikmat menjalani kehidupan ini. Aku kurang hikmat mengelola bisnis. Minta ampun di dalam nama Yesus dan Tuhan akan berikan hikmat tuntunan untuk engkau membuat engkau berhasil. Mungkin engkau mengalami sakit penyakit, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun dalam nama Yesus. Selama ini saya kurang menjaga tubuh saya. Saya kurang menjaga jiwa saya, rohani saya. Nyatakan kepada Tuhan dengan terbuka, jujur apa adanya. Dan minta ampun di dalam nama Yesus. Mengakui kelemahan kesalahan kita kepada Dia. Dia Allah yang maha pengampun. Dia Allah yang maha pengasih. Maha murati. Dia akan memberikan. Dia tidak akan menunda, mengulur-ngulur waktunya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita undang Dia. Hadir senantiasa. Bukan waktu di ibadah online saja. Bukan waktu di dalam pujian penyembahan saja. Tetapi di setiap waktu. Kapanpun. Sepanjang umur hidupmu. Undang Dia hadir di dalam kehidupanmu. Seterusnya dan selamanya. Mari kita naikkan doa pujian penyembahan bagi Dia. Yang dengan penuh ketaatan, kerendahan hati. Dengan penuh iman percaya penuh kepada Dia. Dan biarlah apa yang terjadi selama ini, visi misi yang mungkin engkau sudah jauh, mungkin engkau lalai, mungkin abaikan, mungkin engkau tidak genapi. Mulai hari ini, engkau mengambil komitmen untuk sungguh terjadi pemulihan visi dalam kehidupanmu, pemulihan status dalam kehidupanmu, pemulihan derajat melalui kehidupanmu, pemulihan level, pemulihan seluruhnya perekonomianmu, keuanganmu, tubuhmu, semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin sehat. Pemulihan jiwamu yang mungkin kau selama ini putus asa dalam masa pandemi, mungkin kau terluka, biarlah Tuhan Yesus balut lukamu asal kau mau serahkan hatimu, hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Dia sanggup dan Dia maha sanggup. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Biarlah Engkau Tuhan yang sudah mengadakan mujizat perkawinan di Kana. Engkau juga mengadakan mujizat bagi kehidupan kami masing-masing. Kehidupan gereja-Mu, kehidupan pribadi jemaat umat-Mu, kehidupan hamba-Mu sendiri, kehidupan para DPJ full time. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pulihkan semua di dalam nama Yesus. Mungkin yang memerlukan kesembuhan, Tuhan pulihkan dengan kesembuhan ilahi. Mungkin perlu damai sejahtera ilahi, sukacita ilahi, Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Mungkin pemulihan perekonomian keuangan, Tuhan pulihkan dengan kelimpahan di dalam nama Yesus. Bahkan mengangkat seluruh kami yang percaya iman kepadamu dengan penuh ketaatan kerendahan hati untuk menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terjadi tergenapilah kebenaran firman-Mu Tuhan. Diberkatilah kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan yang menyampaikannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Bersama melayani
bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya doa berkat, saya akan berdoa bagi seluruh saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah meneguhkan, menyembuhkan, memberkati seluruh jemaat kekasih jiwa-Mu yang perlu keajaiban-Mu, perlu mujizat-Mu. Tuhan berkati berlimpah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat letih lesu Engkau legakan, yang terikat terbelenggu Engkau bebaskan, yang paceklik Tuhan beri panen keberhasilan, yang masih kecewa pahit Tuhan balut lukanya, lembutkan hati mereka untuk dipulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang semuanya diberkati dimanapun kemanapun, seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, kekasih jiwa-Mu. Tuhan berkati berlimpah dengan perlindungan sempurna, pertolongan sempurna, indah tepat pada waktunya. Tuhan menyertai dengan sempurna. Tuhan memberi yang terbaik dengan anugerah sempurna di dalam nama Yesus. Mari kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Biarlah Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya. Sukacita yang daripada ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Mulai hari ini terus dan selamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kehendak-Nya, di dalam kebenaran firman-Nya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung, dengan satu maksud engkau semakin melekat berakal di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penolong pembelamu, Tuhan Allahmu. Pulanglah membawa berkat ini, terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Selamat hari Minggu. Aku dan